Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kampus dimanapun kalian berada. Selamat datang di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Podcast yang membahas isu-isu kesehatan yang tentunya relevan dengan kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Winaningsih yang akan membahas topik penting hari ini, tapi ternyata masih sering dianggap tabu. Teman-teman tahu nggak sih? Kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini kita akan membahas topik tentang menstruasi. Tahu nggak sih, menurut data terbaru pada tahun 2024, ternyata 80% remaja putri di Indonesia itu masih rentan mengalami yang namanya period poverty atau kemiskinan menstruasi. Artinya, 8 dari 10 remaja putri di negara kita itu masih mengalami kesulitan yang namanya mendapatkan keakses produk dan informasi kesehatan mengenai menstruasi yang layak. Nah, tapi tenang aja, karena di episode kali ini kita akan mengupas tuntas segala hal tentang menstruasi. Mulai dari mitos yang masih banyak dipercaya di masyarakat, kemudian fakta ilmiahnya, sampai isu-isu kontemporer seperti period poverty dan stigma yang masih mengelilingi topik ini. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita punya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen kebidanan yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Mari kita sambut Ibu Herni Kurnia, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan dari Program Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Kampus Cirebon. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Herni. Ya, selamat siang Mbak Wina. Terima kasih Ibu Herni sudah mau nih menemani teman-teman Sobat Kampus untuk podcast hari ini. Baik Ibu, sebelum kita mulai nih Bu membahas tentang menstruasi gitu. Kenapa sih Bu topik ini tuh penting untuk kita bahas dan kita ketahui bersama? Iya, kalau kita dengar menstruasi ya Sobat Kampus semua, tidak asing lagi ya Mbak Wina ya. Iya, apalagi kita wanita ya nggak sih? Kita wanita, betul. Iya, kita wanita yang udah menstruasi tentunya sudah sangat tidak asing lagi. Karena itu selalu terjadi pada tubuh kita setiap bulan. Setiap betul, bulan. iya. Tapi tadi Mbak Wina katakan bahwa ada period poverty. Iya. Ternyata 80% itu masyarakat di dunia itu masih mengalami kesulitan akses. Baik terhadap akses menstruasinya, kemudian akses kesehatannya, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu tentunya saya rasa perlu ya kita bahas terkait menstruasi seperti itu. Betul, ternyata karena kita sama-sama wanita yang setiap bulannya kedatangan tamu Iya, gitu ya. iya. Jadi kayaknya menarik ya Bu untuk kita bahas gitu. Iya, Karena betul. kita nggak cuma membahas tentang menstruasinya saja. Tadi yang saya ucapkan di awal juga kayak kita membahas mitos-mitosnya Iya. gitu ya, stigma-stigma masyarakat tentang Iya, menstruasi kayak gitu ya Bu. betul. Tapi untuk mulai ke sesi yang pertama nih Bu, saya mau mulai dari mitos-mitos yang Oke. sering nih Bu ada di masyarakat. Iya. Yang pertama katanya tuh Bu, kalau misalnya orang yang lagi menstruasi jangan keramas katanya Bu. Oh gitu. Karena nanti menyumbat menyumbat Pembuluh darah. Iya, pembuluh Begitu. darahnya tersumbat katanya. Jadi kalau lagi menstruasi jangan keramas katanya Bu. Oh, Itu gitu. benar nggak sih Bu? Wina gitu nggak? Kalau saya sih enggak ya Bu. Iya. Menarik ya, memang betul sekali Mbak Wina ya. Di masyarakat itu banyak sekali mitos ya terkait menstruasi ini. Walaupun menstruasi itu kan suatu hal yang lumrah ya, terjadi pada wanita, tapi masih banyak tuh mitos-mitos yang kita belum tahu nih validasinya betul apa enggak gitu ya. Tadi betul yang Mbak Wina katakan bahwa ada mitos ternyata kalau lagi haid itu, lagi menstruasi itu Sobat Kampus nggak boleh keramas katanya. Nggak boleh keramas, kenapa? Katanya bisa menyebabkan pembuluh darahnya terhambat, Betul. tersumbat begitu ya. Terus Bisa sakit kepala katanya, iya, Bu, betul ya. Betul, sakit kepala. Oke, itu Sobat Kampus semua itu tidak benar ya. Itu ya Mbak Wina ya, itu Berarti tidak benar ya mitos teman-teman. ya, mitos ya. Mitos. Iya, coba ada hubungannya nggak sih sakit kepala dengan menstruasi? Ada pembuluh darahnya terhambat dengan menstruasi gitu. Sepertinya tidak ya Bu ya. Sepertinya tidak. Iya, itu kalau keramas itu kan interaksi antara rambut kita dan kulit kepala. Betul nggak sih Mbak Wina? Iya. Kita keramas justru kalau lagi menstruasi itu kita harus menjaga kebersihan, Ya, betul nggak? Iya, lagi menstruasi kita harus lebih bersih. Biar apa? Biar lebih nyaman lagi, gitu, lebih terjaga gitu ya kebersihannya. Keramas itu kan interaksi antara rambut ya, Mbak Wina ya, dengan kulit kepala begitu. Kalau menstruasi itu kan lancar tidaknya menstruasi itu
hormonal yang bekerjanya. Hormonal, Iya, begitu. Kemudian terkait pembuluh darahnya. Pembuluh darah itu ngaruh nggak sih? Dia keramas, kemudian pembuluh darahnya tersumbat tuh, katanya, gitu. Bu, iya. Kita kan tahu ya, kalau pembuluh darah itu tersumbat karena apa, Mbak Wina? Bisa Karena ada flak mungkin iya. ya, kolesterolnya tinggi, Kolesterol iya. tinggi, Jadi itu betul. sangat nggak benar tuh. Mitos kalau keramas itu nanti pembuluh darah tersumbat, iya. Kemudian kalau untuk sakit kepalanya nih Bu, untuk sakit kepala. Iya, memang pada beberapa wanita tuh Mbak Wina ya, sobat kampus semua, bahwa pada saat menstruasi itu ada wanita yang mengalami sakit kepala tuh. Ya. Nah, di masyarakat dihubungkan tuh, oh ternyata kemarin tuh keramas gitu. Gara-gara habis keramas kok jadi sakit kepala. Padahal gitu ya, ternyata ada fisiologisnya gitu. Pada saat fase menstruasi itu hormon kita itu estrogen namanya. Hormon estrogen itu udah mengalami penurunan gitu, Mbak Wina. Iya, di mana hormon estrogen itu menurun, itu memicu terjadinya sakit kepala. Baik. Seperti itu. Kemudian ada juga hormon prostaglandinnya meningkat begitu ya. Di mana hormon prostaglandinnya yang meningkat itu memicu terjadi sakit kepala juga. Jadi tentunya tidak ada hubungannya tuh antara keramas dengan sakit kepala begitu. Justru kalau keramas tuh Mbak Wina, keramas kemudian memakai air hangat. Tuh, semakin perasaannya bersih. Enak ya Bu ya? Iya, iya Enak kan? badannya, Enak, betul. bersih, rileks nggak sih tuh? Rileks, betul. Lebih rileks. Kemudian apa ya? Ketegangan di otot tuh lebih rileks seperti Karena itu. nggak mungkin juga ya bukan kalau misalnya kita menstruasi bisanya 3, 5 sampai 7 hari. Iya. Kan nggak mungkin juga ya teman-teman kita selama menstruasi Iya, nggak iya. keramas Iya, gitu ya, Bu, ya. benar. Gerah pasti nggak enak, kurang Iya, iya, nyaman iya. gitu. Jadi iya, betul. tidak ada hubungan antara keramas dengan pembuluh darah yang menyumbat serta sakit kepala karena keramas katanya Iya, Bu ya. iya, Jadi iya, ini betul. adalah mitos teman-teman sobat kampus. Iya, iya. Untuk mitos yang kedua nih Bu, aku punya Apa mitos tuh? lagi. Katanya kalau misalnya lagi menstruasi kita tuh jangan minum minuman yang dingin karena nanti pembuluh darahnya beku katanya gitu. Bu. Iya, itu betul nggak Ibu? Oke, Mbak Wina suka minum dingin nggak? Suka minum es. Iya. Sebenarnya kalau minum dingin itu boleh-boleh aja, tapi nggak berlebihan juga, begitu ya. Kan nggak bagus buat kesehatan tuh banyak minum dingin, ya nggak Iya. sih? Ya, tentunya kalau berhubungan dengan menstruasi itu nggak ada hubungannya Mbak Wina, gitu. Jadi kita kan minum es tuh, minum es dingin, minum es itu masuknya kemana? Ke sistem Ke pencernaan lambung ya, Iya, ke lambung. Nanti kan pencernaan. tubuh akan menyesuaikan suhu tubuhnya. Kemudian kalau menstruasi itu, kita tahu ya, menstruasi itu kan peluruhan dinding rahim ya, bagian dalam itu dari rahim ya, dari organ reproduksi begitu. Jadi untuk mitos yang kedua ini itu nggak benar juga tuh Mbak Wina. Betul. Jadi nggak ada hubungannya tuh antara minum es Iya. tiba-tiba nanti darah haidnya beku, Beku atau gitu, pembuluh ya. darahnya jadi Karena kayaknya membeku belum gitu ada ya. juga nggak sih Bu, menstruasi keluarnya darah yang beku gitu ya? Iya. Karena Mungkin kalau pasti- gumpalan bisa kalau iya, gumpalan ada gumpalan ya. kecil-kecil iya begitu. Biasa karena mungkin endometriumnya tebal gitu. Jadi bisa ada gumpalan kecil ataupun ada dipengaruhi ada hormon bisa, tapi sampai membeku gitu enggak gitu. Dan itu enggak ada hubungannya dengan minum es, Mbak Wina, seperti itu. Oke, jadi teman-teman Iya. untuk minum es pada saat menstruasi itu juga ternyata mitos. Karena kalau minum kita kan maksudnya ke sistem pencernaan ya Bu, Betul. sedangkan kalau menstruasi itu ke sistem Iya, reproduksi. tapi nggak boleh berlebihan juga ya minum. Ya, nggak boleh berlebihan juga teman-teman, harus Iya, ingat iya. katanya. Nggak boleh Nah, jadi berlebihan juga. sebenarnya tuh apa sih Bu yang mempengaruhi lancar atau tidaknya menstruasi gitu? Oke, kalau bertanya terkait faktor apa sih, mungkin gitu Betul, ya. faktor Faktor apa? apa sih? Kok Mbak Wina itu haidnya itu lancar tuh tiap bulan dapet? Mungkin temennya Mbak Wina, kok saya 2 bulan sekali haid baru haid, ataupun kok haid saya nggak teratur ya, ataupun kok haid saya tuh lebih sedikit, kok saya banyak, seperti itu. Tentunya banyak faktor Mbak Wina yang mempengaruhi untuk proses atau untuk siklus menstruasi itu. Untuk faktor yang pertama itu sobat kampus itu yang paling penting dan sangat berpengaruh terhadap menstruasi itu adalah faktor hormonal Mbak Wina. Iya, jadi faktor hormonal, jadi ada beberapa hormon yang bekerja untuk proses menstruasi itu, ada hormon estrogen Mbak Wina, ada hormon progesteron, ada FSH, Iya. kemudian ada LH. LH, Iya, betul. itu beberapa hormon yang berpengaruh terhadap kelancaran untuk siklus menstruasi seperti itu. Kemudian ada lagi, nggak hanya faktor hormonal tuh. Apa itu Bu? Iya, yang kedua stres. Oh, dari stres juga. Ternyata Jangan bisa salah ngaruh ya, teman-teman. sobat kampus semua. Iya, Betul. stres juga. Jadi kita sebisa mungkin kita meminimalisir stres tuh, Mbak Wina ya. Jadi kalau
kita lagi banyak tugas tuh, ya udah jangan diambil stres, dibikin happy aja gitu Dibikin ya. happy karena Iya. ternyata berpengaruh juga ya Bu ya. Iya betul. Jadi karena dengan kita stres itu akan meningkatkan hormon kortisol. Begitu. Jadi itu hormon kortisol itu hormon stres, jadi akan meningkatkan hormon kortisol Mbak Wina, dan hormon kortisol itu meningkat itu akan mempengaruhi hormon reproduksi. Begitu, dan akibatnya nantinya itu akan berpengaruh terhadap siklus menstruasi kita. Terganggu nantinya. Iya. Selain dua itu? Ketidakseimbangan hormon. Bisa juga karena pola istirahat Pola seperti istirahat. itu. Mungkin kita juga harus meminimalisir begadang tuh Mbak. Oh, Iya. iya, begadang. Harus cukup tidurnya. 7-8 jam minimal kita tidur malamnya. Meskipun tugas numpuk, tapi kalau waktunya istirahat dulu ya Bu ya. betul. Dilanjut lagi besok Iya, pagi. betul. Supaya tetap Iya. terjaga Iya, kesehatannya. iya. Nah, terus Ibu, ada mitos lagi nih Bu. Kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi katanya minum air yang dingin itu bisa bikin darah beku. Iya. Kalau sekarang kalau darahnya pengen lancar, katanya minumnya soda Bu. Oh iya, Lagi bersoda ya. menstruasi, minum soda supaya lancar katanya Bu. Minum Fanta gitu ya. Fanta. Coca-Cola gitu ya, itu minuman berkarbonasi ya. Iya, di masyarakat emang berkembang ya Mbak Wina ya terkait mitos itu. Ternyata kalau pengen haid saya kok nggak lancar ya, kok bulan ini saya belum haid ya, harus banyak minum yang bersoda gitu, nanti lancar. Itu memang benar sekali, emang banyak sekali mitos di masyarakat. Tapi tentunya itu sama dengan mitos yang sebelumnya itu nggak benar juga, nggak Mbak. benar juga. Iya, nggak ada hubungannya gitu minuman yang berkarbonasi dengan siklus ataupun dengan kelancaran untuk menstruasi. Tadi kan kembali Iya, udah sama kayak tadi, jelas Bu, kan? ya, jangan bahwa ternyata terlalu banyak gitu ya, Iya. apalagi bersoda ya Bu ya. Iya, Betul. Iya kan faktor untuk untuk faktor yang mempengaruhi menstruasi tadi udah kita jelaskan ya Iya. bersama ya, itu faktor hormonal. Jadi mutlaknya hormonal, kemudian ada stres juga gitu, kemudian pola istirahat juga dijaga. Iya, kemudian makanan juga jangan salah. Makanan Iya. kayaknya kalau teman-teman sekarang tuh banyaknya tuh junk food Bu. Iya, Makanan junk food. instan gitu ya. Betul, Pengennya tuh betul. pengen yang cepet-cepet junk food, pedes Junk gitu. food, iya, Biasanya karena- kalau menstruasi gitu kan pengennya pengen yang pedes-pedes Iya, gitu ya Bu. yang micin-micin, yang pedes ya. Kita boleh makan tapi diperhatikan kandungan gizinya begitu. Kemudian kan walaupun tidak bersinggungan langsung kan faktor utamanya faktor hormonal nih Iya. terkait menstruasi itu. Karena kan tubuh kita itu memproduksi hormon itu butuh nutrisi. Iya. Iya nggak Mbak Wina? Iya butuh nutrisi sobat kampus semua. Jadi tentunya kita juga harus memperhatikan nutrisi, asupan nutrisinya Asupan yang gitu. masuk. Kita juga harus banyak apalagi pada saat menstruasi itu kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zinc gitu, kemudian magnesium begitu, vitamin D, vitamin B6 seperti itu. Jadi harus kondisi gizinya juga harus diperhatikan makanan seperti itu. Oke. Nah, selain itu nih Bu, katanya kalau misalnya perempuan yang sedang Iya. haid itu jangan aktivitas banyak-banyak Oh, gitu. supaya perutnya nggak sakit, Iya. perutnya nggak kram, nggak pusing. Iya. Sedangkan kan kita tuh harus banyak gerak ya, Bu, harusnya Iya. aktivitas fisik kita harus banyak gitu. Tapi katanya kalau orang menstruasi itu udah diem aja, Harus biar nggak rebahan sakit aja ya. katanya. Iya, biar nggak sakit katanya. Iya. Nah, ini bagaimana pandangannya Bu? Iya, mitosnya tuh jadi kalau lagi haid itu harusnya rebahan aja ya Mbak Wina Iya, gitu ya. biar nggak sakit Mager. katanya. Iya sih mungkin mager ya, mungkin pada mager. Tapi itu justru kalau yang menyatakan bahwa aktivitas fisik itu harus dibatasi, nggak boleh banyak gerak lagi itu juga nggak bener loh Mbak Wina ya. Itu juga mitos ya sobat kampus semua. Justru dengan kita aktivitas fisik itu dapat meringankan gejala PMS gitu, premenstrual syndrome. Iya begitu, karena kan pada saat menstruasi itu karena ada perubahan hormon itu, ada penurunan hormon estrogen progesteron itu, ada peningkatan prostaglandin, itu ada beberapa gejala yang muncul, sepertinya sakit kepala, kram di perut, Iya, sering kram kan di dysmenorrhea seperti itu ya sobat kampus semua. Justru dengan kita melakukan aktivitas fisik yang ringan tentunya, itu akan meredakan gejala-gejala menstruasi. Jadi tentunya pada saat kalau kita lagi haid itu nggak boleh mager gitu, nggak boleh rebahan aja. Jadi kita aktivitas fisik Biar begitu. sedikit ke distract juga ya Bu ya. Iya. Kalaupun teman-teman ngerasain sakit, kram gitu, kalau kita melakukan aktivitas kan agak sedikit sakitnya tuh berkurang gitu Iya. karena kita melakukan aktivitas gitu ya Bu Iya, ya. betul, Nah, Mbak Wina. untuk aktivitasnya sendiri nih Bu, ada nggak sih olahraga yang Ibu rekomendasi
ataupun batasan-batasannya nih Bu untuk Oke. aktivitas fisiknya sendiri. Iya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa ternyata kalau lagi menstruasi tuh sobat kampus kita nggak boleh males gitu, nggak boleh rebahan karena kita lagi menstruasi jadinya pengennya tidur seharian gitu ya, nonton TV, rebahan, main handphone, scroll. Nah itu juga kita harus dihindari. Kenapa? Harus gerak gitu ya. Tentunya tadi yang Mbak Wina sampaikan bahwa apa sih aktivitas fisik ataupun olahraga yang cocok nih pada saat menstruasi. Oke, mungkin nanti saya berbicara fisiologisnya dulu nih, Mbak Wina nih, bahwa kita harus tahu dulu. Jadi ternyata ada fase-fase pada saat menstruasi. Nah itu nanti fase-fase itu nanti kita sesuaikan nih olahraga apa nih yang cocok nih Mbak Wina nih. Nah jadi kita harus tahu dulu bahwa ternyata untuk fase menstruasi itu Sobat Kampus ada 4 fase. Ada 4 fase. Iya. Fase apa itu? Iya, ada fase menstruasi, ada fase folikular atau praovulasi, ada fase ovulasi dan fase luteal. Nah itu merupakan fase menstruasi. Tentunya kita sesuaikan olahraga apa sih yang cocok. Oke, kita yang pertama nih Mbak Wina nih. Fase menstruasi. Nah, untuk fase menstruasi ini adalah fase di mana fase pengeluaran darah. Nah, ini kalau fase menstruasi ini teman-teman Sobat Kampus semua saya rasa udah tahu nih gitu ya. Yang penting pada saat haid atau pengeluaran darah itu masuk fase menstruasi Mbak Wina gitu. Itu hari pertama sampai hari kelima rata-rata. Tapi tentunya kayak beda tiap orang gitu. Kalau Mbak Wina berapa hari tuh kalau menstruasi? Biasanya 5 sampai 7. 5 sampai 7 hari. Kalau Mbak Wina 5 sampai 7 hari, berarti rata-rata 5 hari. Berarti 5 hari itu. fase menstruasi Mbak Wina itu hari pertama sampai hari kelima. Oke, kalau saya contohnya 8 hari nih. Berarti fase menstruasi saya adalah hari pertama sampai hari ke-8. Ya, tiap orang berbeda untuk fase menstruasi ini Sobat Kampus. Nah, pada fase menstruasi ini adalah hormon estrogen dan progesteron itu menurun. Dalam fase yang rendah hormonnya itu. Pada fase itu tuh bener energi kita tuh lagi di titik yang rendah Mbak Wina. Begitu, jadi kita tuh lagi nggak semangat, lagi pokoknya itu fisiologis tapi. Jadi lagi fase di mana energi kita tuh yang rendah, di titik yang rendah gitu. Otomatis untuk olahraga ataupun aktivitas yang cocok untuk fase menstruasi ini adalah aktivitas yang ringan. Apa coba? Apa Ibu? Jalan kaki. Betul. Minimal 20 sampai 30 menit per hari juga cukup. Atau bisa juga sambil untuk mengurangi keluhan, bisa yoga. Boleh kalau yang mungkin udah terbiasa yoga ya. Kalau enggak mungkin jalan santai cukup. Atau mungkin pilates yang sekiranya gerakan-gerakan ataupun aktivitas yang rendah, yang ringan, itu fase menstruasi. Jadi fase pengeluaran darah ya teman-teman semua ya, itu bisa teman-teman lakukan. Ataupun senam. Senamnya pun mungkin senam yang ringan, yang senam dysmenor. Nanti teman-teman Sobat Kampus semua boleh lihat jalan-jalan ke YouTube saya ya. Itu saya udah share di sana terkait senam dysmenore gitu. Jadi nanti dan aplikasi nanti mungkin saya share aplikasi juga ya terkait menstruasi. Jadi saya udah share juga tuh terkait senam dysmenor itu sebagai panduan teman-teman semua atau Mbak Wina juga nih bisa lihat nanti banyak sekali sih di media sosial. Jadi itu juga bisa dijadikan acuan untuk olahraga pada saat fase menstruasi itu Mbak Wina. Jadi yang ringan seperti itu. Oke, kemudian itu setelah fase menstruasi yang kedua adalah fase folikular Mbak Wina. Jadi fase folikular itu fase bisa juga dikatakan praovulasi. Begitu. Jadi fase praovulasi itu adalah fase setelah haid, beres haid sampai hari ke-13. Ya, jadi menghitung hari pertamanya itu hari pertama keluar darah haid. Ya, contohnya kalau Mbak Wina itu haid tanggal 1 Desember nih. Berarti hari pertama sampai hari ke-7 haid. Berarti hari pertama sampai hari ke tanggal 1 sampai hari ke-7 itu fase menstruasi. Berarti untuk fase folikularnya sampai hari ke-13. Berarti sampai ke tanggal 13 itu fase folikular, itu Mbak Wina. Nah, untuk fase folikular di sini Sobat Kampus semua, itu hormon estrogen dan progesteron udah mulai agak naik di situ. Itu udah mulai energinya sudah mulai ada berenergi lagi. Kembali lagi ya. Nah, ada tapi belum optimal tuh. Tapi mulai udah beres haidnya udah mulai ada energi lagi tuh. Jadi itu untuk aktivitas yang cocoknya bisa menyesuaikan, bisa yang agak lebih sedang gitu. Bisa contohnya apa? Coba untuk lebih yang sedang bisa lebih agak jogging gitu. Iya, seperti itu. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang udah mulai nggak ringan tapi udah sedang. Seperti itu. Gitu. Kemudian yang ke berapa tuh? Ketiga. Oke. Fase ketiga itu fase ovulasi gitu. Jadi fase ovulasi itu adalah fase di mana hari ke-14.
Oke, hari ke-14. Jadi tepatnya hari ke-14 tapi bisa plus minus ya. Hari ke-14 itu di mana fase itu pada fase ovulasi itu kalau dalam bahasa awamnya kita sebut masa subur tuh. Ya, Suka dengar kan masa subur. Makanya kalau sobat kampus semua kalau ingin lagi program hamil tuh contohnya nih, program hamil ingin cepat hamil mungkin bisa melakukan hubungan di masa subur ini gitu ya. Nah, masa subur ini jadi itu hari ke-14. Jadi hari ke-14 itu ada masa subur atau fase ovulasi. Nah, untuk fase ovulasi ini, Mbak Wina, itu adalah fase optimal. Di mana energi itu benar lagi di masa optimalnya. Gitu. Jadi di fase ovulasi ini nanti sobat kampus semua bisa melakukan aktivitas yang berat gitu, nggak berat ya, tinggi gitu. Yang tinggi dengan intensitas yang singkat. Contohnya bisa apa tuh Mbak Wina kalau yang tinggi bisa Zumba contohnya. Kemudian apalagi tuh yang tinggi intensitasnya? Apa ya? Bisa Zumba, bisa lari mungkin. Pokoknya aktivitas yang bisa menguras energi yang lebih tinggi itu bisa dilakukan di masa ovulasi itu karena itu betul-betul fisiologisnya energi itu lagi tinggi begitu. Nah, yang terakhir tuh. Ya, terakhir. Itu adalah fase luteal tuh, Mbak. Fase luteal itu adalah fase pada hari ke-15 sampai 18. Iya, jadi hari ke-15 kan kita 15 sampai 20, mohon maaf sampai 28. 15 sampai 28 hari. 28 Iya. ya. Jadi kan karena siklusnya 28 hari tuh. Jadi sampai 28 hari. Nah, pada fase luteal itu sudah mulai ada penurunan lagi tuh Mbak Wina. Ada penurunan lagi. Jadi itu udah mulai si energinya sudah mulai yang rada turun lagi gitu, agak turun lagi. Jadi mungkin kita menyesuaikan lagi tuh ke yang sedang lagi gitu si aktivitasnya. Bisa renang mungkin untuk di fase luteal itu. Seperti Ini itu. juga Jadi bisa dikembalikan ke teman-teman semua ya. Iya, kalau memang betul. sudah biasa berolahraga Iya, gitu kan iya. bisa disesuaikan lagi Betul. ya Bu ya. Nah, terus kita lanjut ke mitos terakhir nih Bu. Katanya kalau menstruasi itu adalah darah kotor. Kalau enggak tuh menstruasi itu racun yang keluar dari tubuh kita katanya Bu. gitu. Nah, kalau dari medisnya tuh kayak gimana sih Bu untuk darah menstruasi sendiri? Iya, ya mungkin banyak sekali ya yang beredar di masyarakat itu kalau haid itu atau darah menstruasi itu darah kotor atau pembuangan gitu ya. Soalnya seperti itu betul. ya. Itu pun nggak benar, Mbak Wina. Kenapa? Karena menstruasi itu darah yang keluar pada saat menstruasi itu ada proses yang fisiologis. Itu adalah proses ilmiah tubuh kita, itu proses metabolisme tubuh kita. Jadi itu bukan proses pembuangan ataupun mengeluarkan racun-racun atau mengeluarkan tadi yang Mbak Wina sampaikan darah kotor itu nggak betul juga. Jadi darah menstruasi itu ada, itu adalah fisiologis. Itu adalah cara kerja tubuh seseorang itu ya, itulah proses menstruasi itu ya alamiah begitu dan memang harus keluar darah seperti itu. Seperti Baik, itu. Masya Allah, ternyata banyak sekali mitos yang masih beredar di masyarakat gitu ya Bu ya. Iya. Dan Sobat Kampus ini makanya tuh penting banget untuk kita tuh mendapatkan informasi yang benar ya Bu Iya, ya. betul. Supaya kita juga tahu gitu, lebih mengetahui apa itu tentang menstruasi. Iya. Nah, kita lanjut. Nah Ibu, setelah tadi kita bahas tentang mitos-mitos yang ada tentang menstruasi gitu. Nah, bagaimana sih Bu sebenarnya proses menstruasi itu bisa terjadi dalam tubuh kita? Iya, mungkin kan kalau sahabat kampus semua ya ataupun kita ya yang remaja gitu yang masih belum tahu fisiologisnya itu, yang tahu itu kan setiap bulan datang bulan. Setiap bulan menstruasi tiap tanggal 1 gitu sampai tanggal 7 katanya begitu. Taunya seperti itu. Tapi kan itu dalam tubuh kita itu ada proses. Ada proses menstruasi, ada fase-fase yang dilalui sehingga terjadinya menstruasi, begitu ya. Sahabat kampus semua tadi sudah saya spill tuh di awal tuh Mbak Wina, bahwa tuh proses menstruasi itu ada 4 fase. Oke, tadi 4 fase, coba Mbak Wina masih ingat nggak? Yang pertama ada fase menstruasi, katanya tadi ini di hari pertama sampai ke-7 biasanya Bu ya. Terus di kedua ada fase folikular atau folikular. Ini biasanya di hari pertama sampai hari ke-13 ya Bu ya, atau praovulasi katanya. Terus di fase yang ketiga ada fase ovulasi itu atau fase subur, masa subur ya Bu ya. Itu di hari ke-14 biasanya, dan yang terakhir itu ada fase luteal di hari ke-15 sampai ke-28. Iya, Mbak Wina, itu proses untuk menstruasi sendiri. Mungkin saya jelasin dikit ya Mbak Wina ya, terkait prosesnya gitu menstruasi itu. Jadi ada 4 fase ya, tadi Mbak Wina udah jelaskan. Wah, udah luar biasa nih Mbak Wina nih, udah hafal ya proses menstruasi ya. Jadi yang pertama adalah fase menstruasi. Untuk fase menstruasi di sini tadi betul itu adalah fase pengeluaran darah.
gitu. Jadi teman-teman bisa berbeda, mungkin ada yang 1 sampai 5 hari, mungkin 5 hari, mungkin yang hanya 4 hari, 1 sampai 4 hari begitu. Itu adalah fase menstruasi, fase pengeluaran darah. Jadi pada fase itu hormon estrogen, progesteron tuh turun, rendah gitu. Kemudian kenapa tuh bisa keluar darah gitu ya? Itu darahnya dari mana sebenarnya? Bertanya nggak sih itu darahnya dari mana sih kalau menstruasi gitu karena kan? tadi masih beranggapan itu racun yang keluar dari tubuh katanya. Itu darahnya berasalnya dari mana sih sebenarnya? Apakah dari mana rahim mengeluarkan darah gitu ya? Jadi itu fase menstruasi. Jadi kan menstruasi itu endometrium atau rahim bagian dalam itu kan ada penebalan tuh, Mbak Wina. Ada penebalan karena tidak dibuahi, tidak ada kehamilan, udah siap dibuahi itu sebenarnya di endometrium itu terjadi peluruhan. Nah, peluruhan kemudian keluarlah menjadi darah bercampur tadi dengan lendir seperti itu ya, darah menstruasi. Itu hari pertama sampai hari ke-5 rata-ratanya, tapi tiap orang berbeda-beda begitu Mbak Wina. Kemudian setelah selesai nih fase menstruasi, itu kita masuk ke fase folikular atau fase praovulasi. Iya, fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi di sini itu hormonnya dari estrogen progesteron udah mulai agak naik tapi masih belum optimal. Kemudian di situ ada hormon namanya FSH. Iya, itu follicle stimulating hormone namanya Mbak Wina. Nah, itu ada hormon FSH di mana hormon itu tuh menstimulasi adanya follicle di ovarium. Pernah dengar follicle nggak? Follicle itu apa ya teman-teman? Teman-teman ada tahu nggak follicle di ovarium? Jadi kita tahu kan kalau di ovarium itu ada sel telur. Ya kan yang penghasil sel telur di ovarium tuh. Nah, si follicle itu adalah cangkang dari sel telur atau rumahnya. Ya kayak kalau kita ngebayangin telur ada cangkangnya, itu follicle namanya. Dalamnya ada sel telur. Nah, di fase folikular itu ada namanya hormon FSH tuh Mbak Wina. Si hormon itu dapat menstimulasi adanya terbentuknya si follicle itu di ovarium, dan nanti ada muncullah follicle yang dominan satu. Ya, yang dominan satu itu di fase folikular tuh. Itu sampai hari ke-13. Oke, hari ke-13. Kemudian nanti setelah folikular sampai hari ke-13, nanti hari ke-14-nya masuk ke fase ovulasi. Nah, untuk fase ovulasi itu adalah fase tadi ya, fase subur ya. Ya, pada fase ovulasi itu ada hormon. Karena estrogen naik tuh Mbak Wina ya. Pada masa ovulasi itu estrogennya mulai naik lagi, itu akan mempengaruhi ada hormon LH namanya. Luteinizing hormone, LH namanya. Kalau itu tadi FSH, iya sama. LH. Nah, FSH LH dua-duanya sama dihasilkan oleh pituitari kelenjar, pituitari di otak gitu ya. Jadi nanti setelah itu teman-teman Mbak Wina pas masa ovulasi itu adanya hormon LH-nya tinggi, lumayan tinggi. Nah, si hormon LH itu tuh dapat itu Mbak Wina merangsang pelepasan sel telur. Udah kan tadi udah ada follicle, dalamnya sel telur tuh, ya di folikular itu. Pada fase ovulasi itu ada hormon LH itu yang membuat si sel telur dilepasin tuh. Oke, dilepasi dari follicle-nya. Follicle-nya masih ada. Nah, karena si hormon LH itu si sel telurnya dilepasin. Nah, itu di fase ovulasi. Kemudian fase luteal nih. Nah, fase luteal itu adalah nah, kan ada follicle masih ada tuh, follicle itu. Follicle yang bekas tadi, yang sel telur dilepasin itu berubah jadi corpus luteum namanya. Gitu ya, sobat kampus semua. Jadi itu corpus luteum, corpus luteum di situ yang ada di fase luteal itu, sehingga dan itu pada hormon itu udah mulai agak turun lagi tuh hormonnya gitu ya, progesteron, estrogennya. Dan ada peningkatan prostaglandin, karena tadi si corpus luteum itu bisa menghasilkan hormon prostaglandin. Nah, itu bisa menyebabkan jika si prostaglandin itu membuat si rahim itu ada di dinding dalam bagian rahim itu ada penebalan tuh Mbak Wina. Iya, ada penebalan di dinding bagian dalam itu, dan itu siap untuk dibuahi. Kalau dia dibuahi itu terjadi kehamilan tuh. Tapi kalau pas fase luteal itu tidak dibuahi nih. Berarti nanti itu keluar lagi, masuk ke fase menstruasi lagi, balik lagi, dia keluar lagi, luruh lagi, begitu. Itu proses untuk menstruasi fisiologisnya seperti itu. Oke, baik. Untuk teman-teman sobat kampus, bincang kampus. Jadi setelah tadi kita membahas tentang mitos-mitos yang masih banyak terjadi di masyarakat, serta barusan ya Bu kita bahas tentang bagaimana sih proses keluarnya darah dan apa aja sih fase-fase menstruasi gitu ya. Mungkin yang teman-teman tahu, yang penting
kita bulan ini menstruasi aman gitu, tapi kita nggak tahu gitu ada fase-fase apa yang terjadi. Oke teman-teman, sebelum kita kupas tuntas masalah tentang menstruasi, kita izin break dulu sebentar ya. Tetap di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Kembali lagi di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Oke nih Bu, setelah kita break tadi dan kita membahas mitos-mitos yang ada serta prosesnya nih Bu. Tadi kan Ibu sebutkan juga kalau tiap orang itu menstruasinya berbeda-beda ya Bu. Ada yang tadi Ibu 1-5 hari, ada yang 1-7 hari. Nah, itu bagaimana sih Bu kita membedakan antara siklus menstruasi yang normal dan tidak, supaya kita tuh bisa lebih aware gitu kalau misalnya ternyata oh ini tuh ternyata bukan gitu, ternyata ini tuh salah gitu. Itu bagaimana ya Bu? Oke ya, terkait siklus menstruasi ya Mbak Betul. Wina ya. Kita tahu bahwa untuk siklus menstruasi itu rata-rata normalnya idealnya 28 hari. 28 hari tuh siklusnya Mbak Wina. Tapi dikatakan normal itu batasannya itu 21 sampai 35 masih dikatakan normal. Begitu. Jadi kalau contohnya nih Mbak Wina haidnya itu tanggal 1 Januari haid. Terus tanggal 23 di bulan Januari masih haid. 23 hari siklusnya tuh. Itu masih normal karena minimal itu 21 hari sampai 35 hari itu Mbak Wina. Tentunya kalau yang siklus haidnya di bawah 21 hari itu namanya siklus pendek. Ya, polimenore namanya. Jadi terlalu pendek siklusnya. Kemudian kalau siklusnya yang di atas 35 hari itu siklusnya panjang gitu ya. Itu contohnya Mbak Wina haidnya tanggal 1 Januari, terus haid lagi di bulan depannya tanggal 20 tuh gitu. Itu siklusnya memanjang. Itu namanya oligomenore. Begitu-gitu juga ada gangguan haid ya. Seperti itu. Baik, jadi sebelum teman-teman Bincang Kampus khawatir, gini teman-teman Bincang Kampus juga harus tahu ya Bu ya, siklusnya itu siklus pendek atau siklus panjang gitu. Betul. Nah, teman-teman sobat kampus, kali ini kita bakal beralih nih Bu ke segmen yang mungkin akan membuka mata kita semua. Nah, kita akan membahas tentang period poverty nih Bu, atau tadi kemiskinan menstruasi yang ternyata masih menjadi masalah besar di Indonesia. Nah, Bu Herni, berdasarkan data pada tahun 2024 itu sekitar 20,5% perempuan di Indonesia yang memiliki akses memadai terhadap hak kesehatan menstruasi itu masih sangat minim Bu. Dan ini angka yang sangat memprihatinkan gitu ya Bu ya. Nah, sebelumnya bisa Ibu jelaskan gak sih apa itu period poverty ini Bu? Iya, period poverty ya. Jadi itu lagi tren ya sekarang ya teman-teman semua. Jadi period poverty itu adalah suatu kondisi tuh Mbak Wina, suatu kondisi di mana kalau bahasa itu kemiskinan menstruasi gitu loh. Tapi kalau kita lihat apa sih kemiskinan menstruasi itu apa gitu ya. Jadi maksudnya itu jadi suatu terbatasnya akses masyarakat ataupun perempuan terhadap terkait alat menstruasinya tuh, keterbatasan dia mendapatkan pembalutnya gitu, kemudian tisu yang digunakan, kantungnya ya untuk membuang pembalutnya, lebih ke alat-alatnya keterbatasan. Kemudian selain itu juga keterbatasan akses terhadap sanitasi yang bersih tuh. Jadi selain tadi alatnya juga ada keterbatasan akses untuk mendapatkannya, itu juga ada sanitasinya itu lingkungannya kotor, sulit mendapatkan air yang bersih, air yang bersih begitu. Kemudian ada dukungan lingkungan sekitarnya pun nggak support nih terhadap menstruasi seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan period poverty seperti itu. Itu suatu kesatuan tuh Mbak Wina. Jadi konsep itu suatu kesatuan di mana keterbatasan akses dari mulai alatnya, kemudian sanitasinya, kemudian lingkungannya dan edukasinya pun itu terbatas gitu. Jadi masyarakat tersebut memiliki keterbatasan terhadap informasi-informasi terkait menstruasi gitu. Padahal kan kita kalau kita mungkin alhamdulillah ya berada di lingkungan karena kita institusi kesehatan. Jadi saya rasa udah bagus semua aksesnya yang nggak ada di kita period poverty ya nggak sih Mbak Wina ya, jadi nggak ada. Nah kalau ternyata di masyarakat luas kita nggak bisa nutup mata tuh, ternyata masih tadi kan data 80% ya masih 20,4 Ibu, masih 20,4.
di yang Indonesia. bagus aksesnya. Iya. Iya, gitu kan artinya 80% dia masih belum mendapatkan akses yang baik. Betul. Jadi itu seperti itu. Jadi harus betul-betul kita perhatikan karena ternyata period poverty itu masih tinggi ternyata di luar sana ya Mbak Wina ya, begitu. Nah, kalau selain itu nih Bu nih, kalau dari data UNICEF pada tahun 2015, Iya. nah hampir semua siswi itu tidak pernah mengganti pembalut di sekolah. Oh, gitu. Karena mungkin karena istirahatnya cepet Iya. gitu ya Bu, atau biasanya karena malu. Kalau di sekolah tuh malu, takut Iya, ketahuan betul, orang iya. gitu. Terus kayak gitu yang tadi Ibu bilang tadi mungkin nggak ada tempat buat buang pembalutnya Iya. gitu, sehingga mereka tuh menjadi alasan untuk tidak mengganti pembalutnya nih Bu. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait masalah ini? Oh iya, masih banyak ya ternyata yang seperti itu ya. Justru ini yang paling penting mungkin edukasi ya. Itu kayak edukasi perlu ya. Jadi kan ternyata di masyarakat itu tentunya apalagi remaja-remaja gitu. Kadang dia itu nggak tahu tuh ternyata harus ganti pembalut setiap 4 sampai 5-6 jam kan. Nggak boleh lebih. Walaupun contohnya pada saat haid itu darahnya nggak begitu banyak. Mungkin kenapa nggak ganti pembalut? Kan ini harinya masih sedikit darahnya begitu. Enggak nanti aja sore atau malam gitu, enggak seperti itu. Jadi kan idealnya itu ganti pembalut itu adalah 4 sampai 6 jam ya. Jadi tentunya kita harus meningkatkan tuh edukasi gitu ya kepada remaja, masyarakat juga terkait tadi gitu ya, terkait menstruasi itu seperti apa, seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang nih Bu, ada yang namanya gerakan menghapuskan tampon tax atau pajak produk terhadap Iya, produk menstruasi betul. gitu. Nah, ini tuh di daerah Skotlandia itu sudah menyediakan produk Iya. menstruasi gratis di fasilitas umum. Nah, menurut Ibu ada nggak sih yang bisa dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan akses terhadap produk menstruasi tersebut? Iya, setuju banget tuh saya sama Skotlandia ya. Justru menstruasi itu adalah semua wanita ya, semua wanita yang sebetulnya sudah memasuki masa pubertas, dia sudah menars ya, udah haid pertama itu sampai sebelum menopause dia kan terus menstruasi terus menerus kan tiap bulan kan Mbak Wina. Itu kan suatu apa ya, suatu hal dasar ya, kebutuhan dasar kan Iya, pembalut itu. iya. Bisa setuju tuh, bagus tuh Skotlandia sudah menerapkan bahwa di fasum-fasum tuh Iya. fasilitas umum itu sudah menyediakan pembalut itu. Itu perlu, itu bagus, itu saya sangat setuju loh dengan itu. Sayangnya di kita belum Iya. gitu ya, sayangnya di kita belum tuh Mbak Wina, kita belum ada tuh di fasum-fasum itu adanya pembalut-pembalut yang gratis yang dapat diakses tuh gitu kan. Kita nggak tahu tuh datang haid itu kapan, tiba-tiba lagi di stasiun, aduh nggak bawa pembalut, kita harus nyari dulu beli gitu kan. Kalau ada mah kita tinggal ambil seperti itu sangat bagus. Tapi tentunya di kita belum ya, tapi mungkin beberapa yang kita bisa lakukan adalah mungkin dari hal yang kita dulu nih, lingkungan kita yang terkecil. Mungkin Mbak Wina di kelas nih bisa nih disediakan tuh kayak menstrual kit gitu ya. Enggak, sebenarnya namanya menstrual kit, tapi sebenarnya dalamnya itu mungkin ada tas, kemudian ada pembalut beberapa, mungkin ada tisu juga, kemudian ada apa namanya, ada kantong, karena kan kita juga harus menyediakan kantong nih, nggak boleh tuh pembalut bekas itu Asal kita dibuang, asal gitu buang. ya. Ada kita jadiin sampai di menstruasi kit itu kita siapin juga kantongnya begitu. Jadi itu ada menstruasi kit itu ya itu dari kita dulu deh, di kelas dulu deh. Yang penting kita ada menstruasi kit tuh di situ. Jadi semua orang yang dapat, yang lagi haid bisa dapat ngampun. Mungkin juga nanti mungkin kedepannya mungkin ini di lingkup kita ya di kampus. Nanti kita mudah-mudahan bisa ada akses untuk pembalut gratis yang dapat diambil. Itu juga mungkin dari langkah kecil kita dari kampus dulu nih gitu ya. Bisa kita menyediakan nih pembalut, ada pojok ASI udah ada gitu ya. Nanti ini saya rasa ini masih selalu dilupakan ya, menstruasi itu sebenarnya Bukan iya. hal yang tabu ya Bu ya? Iya begitu, tapi kadang belum begitu ada perhatian khusus nih ke ini. Padahal orang tuh kadang begini loh Mbak, banyak juga remaja-remaja ataupun masyarakat di masyarakat itu yang dia itu nggak ganti pembalut bukan karena dia nggak ada atau males atau gimana, nggak ada pembalutnya. Iya itu juga sedih ya gitu. Jadi mungkin pemerintah juga harus mulai concern ke situ gitu. Oke, dari data tadi ya Bu ya, ternyata masih banyak nih yang mengalami tadi period poverty gitu Betul. kan. Sekarang kan kita tuh ada di zaman yang namanya era digital dan teknologi ya Bu Iya, ya. betul. Dan juga teknologi kesehatan juga semakin berkembang Iya. tentunya. Nah, sekarang itu kan pasti banyak aplikasi untuk melacak menstruasi gitu. Iya. Nah, apa sih Bu aplikasi yang kira-kira bisa memonitor siklus kita, bahkan konsultasi tentang kesehatan reproduksi kita? Iya, itu karena kita udah masuk ke era digitalisasi ya. Tentunya kita juga ini masalah menstruasi pun kita harus juga mengikuti zamannya tuh gitu ya. Jadi tentunya saya sangat setuju sekali dengan adanya
aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan akses masyarakat gitu. Ini relate juga dengan saya mempunyai hasil penelitian Mbak Wina ya, tahun 2022 saya membuat suatu aplikasi namanya mungkin bisa bisa dicari di Play Store, namanya Menstruasi Sehat aplikasinya Mbak Wina. Menstruasi ya. Sehat. Iya, namanya Menstruasi Sehat. Di situ ada beberapa informasi-informasi yang dapat diakses terkait menstruasi. Terkait apa sih menstruasi itu, kemudian berapa lama sih siklus yang normal, yang nggak normal seperti apa, dismenor itu apa, kemudian sampai ke penanganannya ada di situ. Kalau kita mengalami dismenor, apa yang dapat kita lakukan di rumah? Seperti dari mulai obat farmakologisnya, kita apa nih anti nyerinya, kita ada di aplikasi MS itu, Menstruasi Sehat. Kemudian bagaimana, ada senam dismenor juga, itu ada videonya di aplikasi itu. Jadi itu panduan banget buat masyarakat kalau mengalami dismenor, mau senam tinggal diklik aja, di aplikasi itu ada panduannya. Ada terapi musik, ada musiknya tinggal di play aja, ada aromaterapi banyak. Dan kemudian ada juga di situ tuh kita fitur konsultasi di aplikasi saya tuh. Iya. Jadi masyarakat umum itu bisa berkonsultasi langsung dengan saya dan Bu Laila, timnya dengan Bu Laila berdua. Jadi di situ kita ada menu konsultasi itu terintegrasi ke WA kita, tim peneliti. Nanti jadi kapanpun dimanapun teman-teman yang udah download, kalau mau ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan terkait menstruasi, bisa langsung tuh klik konsultasi kayak ke Halodoc gitu. Langsung kita terintegrasi ke WA kita, langsung kita dapat balas langsung begitu. Itu juga alhamdulillah sih sampai sekarang kita masih continue terus, masih banyak yang yang konsultasi. Senang aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau terkait isu digital itu ya saya sangat setuju, tapi tentunya harus bijak juga tuh, tentunya harus selektif juga. Kita juga melihat aplikasinya yang betul-betul terpercaya, kemudian dilihat developernya seperti itu. Oke, berarti tadi di aplikasi Menstruasi Sehat ya Bu ya, selain bisa melihat siklus menstruasi kita, kemudian juga kalau misal lagi stres tadi ada musik-musik yang mungkin bisa menenangkan ya Bu ya. Kalau ketika mengalami dismenor atau sakit ketika haid, itu juga ada fitur untuk senam dismenor ya Bu ya. Nah, terus abis gitu juga tadi bisa konsultasi secara langsung. Jadi teman-teman sobat kampus, kalau misalnya ada pertanyaan atau kekhawatiran tentang menstruasi itu, selain di aplikasinya juga banyak fitur-fitur yang memudahkan, itu juga ada konsultasi ya, supaya informasi-informasi yang didapat juga tentunya relevan ya Bu ya, tentunya informasi yang benar gitu, nggak salah ya. Oke, baik Ibu, setelah hari ini kita tadi membahas tentang mitos-mitos yang ada, kemudian stigma masyarakat, fakta ilmiahnya tadi ya, kita sudah mengeluarkan data-data juga gitu yang ada di Indonesia, dan terakhir tadi kita membahas tentang period poverty gitu. Nah, sebagai penutup nih Bu, apa pesan Ibu untuk para mahasiswa khususnya tentang kesehatan menstruasi? Oke, pesannya yang pertama adalah kita harus kenali tubuhmu. Yang kedua adalah kita harus menjaga kebersihan diri. Yang ketiga kita harus perhatikan kesehatan mental dan fisik. Yang keempat harus berani bertanya dan berbicara. Yang terakhir adalah bijak dalam penggunaan obat dan hormon. Seperti itu pesannya. Oke, dan sebelum kita menutup bincang kampus hari ini nih Bu ya, ada nggak sih Bu kata-kata hari ini buat teman-teman sobat kampus semua nih Bu? Oke, kata-kata penutup pada kesempatan kali ini, menstruasi bukan hal yang memalukan, menstruasi merupakan tanda tubuhmu bekerja dengan optimal. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Herni, terima kasih banyak atas insight dan ilmu yang sudah Ibu bagikan hari ini untuk kita dan teman-teman sobat bincang kampus semuanya. Semoga informasi yang ini bisa bermanfaat untuk sobat kampus semua yang mendengarkan. Oke, jadi kalau saya boleh menarik kesimpulan ya Bu ya dari perbincangan kita hari ini, yang pertama, kita tuh jangan cepet percaya sama mitos ya Bu ya, karena kita tuh belum tentu benar gitu ya ketika menerima mitos tersebut. Tentang tadi yang pertama kayak keramas, nggak boleh keramas pada saat menstruasi, kemudian minum air dingin, olahraga saat menstruasi itu aman dan bahkan dianjurkan ya Bu ya. Nah, untuk yang kedua nih, period poverty atau isu tentang
kemiskinan menstruasi itu ternyata masih banyak, sekitar 80% remaja di Indonesia itu mengalami yang namanya period poverty gitu. Nah, kita semua punya peran nih untuk membantu mengatasinya. Dan kemudian menstruasi itu adalah hal yang normal dan bukan hal yang tabu. Sehingga itu kita bisa bicarakan ya Bu ya, kita bisa bicarakan supaya kita juga mendapatkan informasi yang benar tentang menstruasi. Jangan lupa jaga juga kebersihannya, apalagi pada saat menstruasi ya Bu ya. Betul. Tentang mengganti pembalut tadi 3 sampai 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian menjaga area kewanitaannya supaya tetap bersih dan kenali tubuh juga. Kalau misalnya memang mengalami perbedaan atau ada kekhawatiran yang teman-teman rasa ada yang berbeda dari tubuh, itu bisa langsung konsultasikan tentunya kepada yang mengetahui gitu ya Bu ya, supaya tidak salah gitu. Terus bentar. Untuk Sobat Kampus yang ingin konsultasi lebih lanjut atau mendapatkan informasi yang lebih detail, bisa menghubungi program studi Sarjana Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Kampus Cirebon. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.